kita sampai dan bisa bertemu dengan hari ini ya. Apa itu? Itu saya lihat loh, pada akan tahunnya lah. Saya tanyakan kamu dari mana? Ini dari kakek saya dulu, disimpan di bawah gabah itu. Pemirsa, kali ini kita bersama Pak Haryono ya, Pak Haryono. Ini salah satu pelestari ya sejarah dan budaya Kerajaan Majapahit. Nah, kali ini penemuan yang terbaru, yaitu sebuah bandul atau timbangan kuno Pak ini ya. Timbangan kuno yang terbuat dari batu. Tetapi yang sangat menarik dan sangat langka adalah sebuah inskripsi yang ada di timbangan batu ini, yaitu yang terbaca kalau nggak salah ya 1400. Jadi 1400 ini kalau dijadikan Masehi ditambah 78 menjadi 1478 Masehi. Tahun ini sebenarnya tahun yang cukup unik ya. Ini tahun ini lebih tua dari prasasti Njiu, Pak. Dari prasasti Njiu yang pernah ditemukan di desa ini, Pak ya. Ini angka tahunnya 1486 Masehi, sedangkan di sini 1478 Masehi. Sehingga kemudian sekitar 8 tahun setelah batu ini dibuat, ini kemudian ditetapkan prasasti Njiu. Latar belakang ditemukan ini mungkin Pak Haryanto bisa menceritakan kepada kita sampai kemudian bisa bertemu dengan batu ini, Pak. Iya. Ya, saya kan waktu itu kan ke rumah teman. Nah, saya lihat itu di pagar loh, apa itu? Saya lihat loh, pada akan tahunnya lah. Saya tanyakan kamu dari mana? Ini dari kakek saya dulu, disimpan di bawah gabah itu. Buat gajah. Iya. Kemudian saya lihat terus saya cuci lagi lah. Saya cuci loh pada tangga-tangganya. Nah, kemudian saya pinjam dulu. Gitu. Iya ke sini. Nah, seperti itu. Jadi ternyata memang di rumah-rumah warga, di kebun-kebun, di area ini itu banyak sekali tinggalan artefak-artefak faktual yang sangat penting. Bahkan terakota seperti ini banyak, Pak ya. Terakota bersaksak di belakang kita. Loh, lihat ini, cita rasa peradaban tinggi ya. Jadi seperti motif percandian ya, ada semacam antepik-antepik, ada bagian-bagian kotak-kotak, pinggiran-pinggiran ya. Dan ini semuanya adalah terakota hiasan tiang-tiang kayu ya pada masa Kerajaan Majapahit. Yang dikenal di desa ini dikenal dengan pada masa Majapahit itu Trailokyapuri dalam prasasti Njiu, Pak ya. Trailokyapuri. Jadi nama yang cukup indah berasal dari bahasa Sanskerta ya. Trailokyapuri atau Trairokya itu nama yang sangat cantik. Puri itu identik dengan semacam istana atau semacam kuil atau semacam pura pemujaan gitu ya. Trailokyapuri, nama Sanskerta gitu ya, yang pernah ditemukan prasasti Njiu 1 sampai Njiu 4 tahun 1408 Saka atau tahun 1486 Masehi, yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Girindrawardhana Dhyarana Wijaya tepat pada upacara Serada Agung. Upacara Serada Agung sendiri yaitu upacara 12 tahun mangkatnya seorang raja, yaitu ayah dari Girindrawardhana Dhyarana Wijaya, yang prasasti itu ditetapkan tahun 1486. Maka kalau dikurangi 12, maka kita akan bertemu angka tahun 1474, sehingga mangkatnya Dyah Suraprabawa yang tidak lain dan tidak bukan ayah dari Girindrawardhana ini mangkat tahun 1474. Sehingga kemudian dalam sumber tradisi 1478 Sirna ilang kertaning bumi dalam Babatana Jawi, dalam Pararaton itu Sunyah Norah Yuganing Uwong, sama-sama mengacu pada Sunyah itu kosong, Norah kosong, Yuganing 4, Uwong itu 1. Jadi sama seperti batu ini ya, Sunyah Norah Yuganing Uwong. Kalau dibalik menjadi Uwong Yuganing Norah Sunyah, itu adalah berangka tahun 1400 Saka atau tahun 1478.
sedangkan dalam babatan Najawi itu Sirno, Ilang sama Sirno itu 0, Ilang itu 0, Kertaning itu 4, Bumi itu 1. Jadi Bumi, Kertaning, Ilang, Kertaning, Bumi, Sirno, Ilang, Kertaning, Bumi. Sirno Ilang ya, jadi angka tahun ini sangat istimewa karena mengacu pada sumber-sumber tradisi tadi. Ini adalah sebuah momen yang menurut sumber tradisi runtuhnya kerajaan Majapahit ya. Dalam peristiwa itu diceritakan bahwasanya Raja Brawijaya V itu kemudian diserang oleh putranya yang bernama Raden Patah, Sultan Demak. Ini juga diperingati dengan tahun 1400 Saka. Selama kemudian penemuan ini Pak ya, penemuan yang sangat luar biasa sekali ini, menurut Pak Haryanto itu apa sih arti pentingnya dari sebuah benda-benda ini gitu Pak? Ya, menurut saya itu sangat penting karena itu menyangkut sejarah berdirinya suatu wilayah. Ya, wilayah mana ya? Ini kan sudah tertera angka tahunnya, berarti saya bangga sekali. Karena apa loh? Desa saya itu ternyata tua dan sejajar dengan kerajaan Majapahit. Ya, jadi benda-benda ini memang peninggalan kerajaan Majapahit. Satu keistimewaan desa Njiu ya, itu memang terdapat dalam prasasti Njiu ya. Nah, ini ada rasa kebanggaan bahwasanya memang bahkan interpretasi terbaru itu kan Brahma Raja Ganggadara Pak ya. Yang itu ini adalah desanya dari Brahma Raja Ganggadara, yaitu ganjaran dari Sri Maharaja Girindrawardhana Dharani Wijaya kepada Brahma Raja Ganggadara, seorang pendeta yang sakti yang membantu raja bisa menduduki takhta Majapahit. Jadi seorang pendeta yang kemudian memiliki kesaktian yang berhasil mendampingi Raja Girindra sampai kemudian berhasil menduduki takhta Majapahit. Ini sesuatu tokoh sakti yang ada di desa ini Pak. Nah, ini interpretasi terbaru Pak. Jadi dalam sumber-sumber Portugis setelah mangkatnya Girindrawardhana Dharani Wijaya atau yang disebut Batara Wijaya ini dalam sumber-sumber Portugis, ternyata raja yang menggantikan itu adalah Adipati Udara Pak ya. Adipati Udara atau Prabu Udara. Yang ternyata nama Udara itu sebenarnya bisa saja ejaan Portugis untuk menyebut Ganggadara Pak. Nah, jadi ini sesuatu yang luar biasa kalau kemudian Brahma Raja Ganggadara yang rumahnya pernah berada di Jiu atau di tanah Trailok Yapuri ini kemudian karena kesaktiannya itu bisa menjadi Raja Majapahit loh Pak. Yaitu orang-orang Portugis kemudian menyebutnya itu adalah Adipati Udara atau Patih Udara, atau bukan raja, maksudnya patih gitu ya, menjadi patih, jadi Patih Udara. Yang mungkin saja itu adalah Sri Brahma Raja Ganggadara, atau disebut juga orang Portugis menyebut Dara, Udara gitu ya. Dari awalnya menjadi pendeta yang bisa karena kesaktiannya mengantarkan Raja Majapahit menduduki tahta, akhirnya juga menjadi patih, setara dengan Gajah Mada. Luar biasa. Tapi pada masa-masa Portugis sudah masuk ke Indonesia, yaitu sekitar tahun 1527-an, 1500 sekian itu ya. Jadi di pertengahan abad ke-16. Karena memang pembangunan candi yang ada di Gunung Penanggungan ini, angka tahunnya ini masih terpahat di Candi Merak, di Candi Yuda, itu 1511 Saka. Jadi 1511 diduga kerajaan Majapahit ini masih eksis, masih ada. Nah ini karena bagaimanapun juga kerajaan Majapahit harus menyokong ya, mendanai atau memperhatikan para pendeta termasuk bangunan-bangunan yang ada di Gunung Penanggungan, nah gitu Pak. Selain itu Pak, selama ini gitu Pak, mungkin Bapak mimpi apa saja atau motivasi yang mendorong Bapak bisa kemudian ada semacam panggilan moral gitu Pak ya. Kok ini tergeletak di sawah, di kebun, itu kemudian dikumpulkan ini artefak-artefak yang sangat penting ini, motivasi Bapak itu apa saja? Untuk mendongkrak para pemuda-pemuda agar tahulah sejarahnya desanya itu gimana. Nah dari situlah saya kumpulkan, ada penemuan apa saya bawa pulang, ada apa aja saya pulang, seperti keramik juga saya sedikit banyak pun Pak ya? punya. Banyak Pak, ini apa saja Pak Di? Ya itu ya keramik lah, keramik, seperti Pak, ya? ini loh, Terakota. kalau saya pikir ini